Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Seringkali kalau kita mendengar ya khotbah-khotbah dari para pendeta yang di luar sana, mereka itu rancu, ya. Mereka bingung ya, dalam penyebutan kepada Yesus. Ya. Mereka mengatakan Yesus Kristus, gitu ya. Tapi mereka berpikir bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia yang dilahirkan oleh Maria itu. Mereka berpikir Yesus Kristus adalah itu. Sebab itu sering mereka katakan, mereka samar gitu ya dalam memahami Kristus gitu ya. Mereka selalu berpikir bahwa Kristus itu adalah yang diurapi. Inilah sesuatu yang yang membuat kerancuan ya. Yang membuat jemaat pun bingung. Apa arti dari Kristus itu ya. Kalau kita tanya terus pasti jawabannya gitu, Kristus itu adalah yang diurapi. Kasihan sekali ya, karena mereka tidak pernah membaca Alkitab ya. Coba lihat di Kisah 4 ayat 27 ya. Kisah 4 ayat 27 supaya lebih ini aja. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Sudah? Ya. Jadi yang diurapi itu adalah Yesus saat itu yang jadi hamba. Yesus fisik, Yesus manusia. Jadi manusia itulah yang diurapi, yang merendahkan dirinya walaupun dia setara dengan Allah. Ya. Dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Itu manusia itu yang diurapi. Lalu dalam Kisah 10 ayat 38, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, ya kan? Dalam pelayanannya sambil menyembuhkan banyak orang sakit. Jadi anak manusia itu yang bernama Yesus itu, itulah yang diurapi oleh Roh Kudus dan kuasa. Jadi tidak pernah ada ya, artinya ya Kristus itu yang diurapi. Tidak pernah. Itu ngarang bebas itu nggak pada baca Alkitab itu. Kristus kok yang diurapi. Nah, lalu apa artinya Kristus? Ya. Jadi waktu Yesus manusia itu bukan Yesus Kristus. Ya, itu Yesus, belum Kristus. Ya. Kalau kita baca ya, yang pertama, Kristus artinya Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Kami telah menemukan Mesias, ya, artinya Kristus. Juga Roma 9 ayat 5. Mesias adalah Allah. Ya. Sudah pasti Kristus artinya Allah. Tidak fisik lagi, tapi roh. Ya. Roma 1 ayat 4. Ya. Kristus artinya Tuhan. Ya. Kristus adalah roh. Tuhan juga adalah roh. Ya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Ya.
Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Tuhan adalah roh. Allah adalah roh. Sudah mengerti di sini? Ya. Yudas 1 ayat 4. Ya. Kristus ya, artinya satu-satunya penguasa. Ya. Yudas 1 ayat 25. Kristus artinya juru selamat. Jadi kesimpulannya ya, Kristus itu artinya Tuhan, artinya Allah, artinya roh, Mesias, penguasa, juru selamat. Jadi nggak ada tuh pernah ditulis ya, atau pemahaman itu ya dalam Alkitab bahwa Kristus itu yang diurapi. Tidak ada. Itu ajaran super sesat. Yang diurapi adalah manusia Yesus. Diurapi dengan Roh Kudus. Jadi nggak mungkin gitu. Allah kok diurapi, Tuhan kok diurapi. Super ngawur. Jadi kembali ya Bapak Ibu, kembali ke Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab, maka Bapak Ibu bisa menyaring semua masukan-masukan ya, khotbah-khotbah dari para pendeta yang gak jelas itu, ya, yang tidak pernah mau membaca Alkitab yang satu-satunya firman Allah yang tertulis. Mereka selalu menambahkannya dengan referensi dari buku-buku orang yang gak jelas itu, supaya dibilang mereka itu wah kaum terpelajar. Padahal sih tidak nyambung. Betul? Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus ya dapat memotivasi Bapak Ibu membaca Alkitab. Saya akan terus menjawab semua pertanyaan di luar sana dengan hanya memakai Alkitab. Karena Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Salam.